Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar matematika masih dengan materi penjumlahan pecahan. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama, sekarang kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Dalam kompetensi dasar ini, siswa diharapkan dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Lalu, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Dalam langkah-langkah dalam penjumlahan pecahan berpenyebut beda, langkah yang pertama adalah pastikan dahulu penyebutnya sama. Setelah itu, kita jumlahkan pembilangnya. Setelah menjumlahkan pembilangnya, langkah yang terakhir adalah sederhanakan jika kalian diminta jawaban yang paling sederhana. Kita masuk ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah 1/4 ditambah 2/6 sama dengan, kita lihat penyebut dari kedua pecahan yaitu 4 dan 6. Penyebut dari kedua pecahan ini berbeda. Lalu kita langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu pastikan penyebutnya sama. Di sini penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 6. Maka kita akan samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara menentukan KPK dari masing-masing penyebutnya. Masih ingat kan dengan KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Di sini kita akan mencari kelipatan dari 4 dan 6. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Setelah itu, kita cari angka yang sama dari kelipatan 4 dan 6. Dapat dilihat dari kelipatan 4 dan 6, angka yang sama yaitu 12. Di kelipatan 4 terdapat angka 12 dan di kelipatan 6 terdapat angka 12. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Karena KPK dari 4 dan 6 adalah 12, maka kita ubah penyebutnya menjadi 12. Kita ubah penyebut ini dan ini menjadi 12. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita mencari pembilang yang ini dan yang ini. Caranya adalah penyebut kita bagi dengan penyebut dari pecahan sebelumnya. Di sini 12 kita bagi dengan 4, hasilnya kita kalikan dengan 1. Sekali lagi, 12 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Setelah itu kita kalikan 3 dengan 1. Hasilnya adalah 3. Untuk pecahan yang kedua, caranya sama, yaitu 12 kita bagi dengan 6 dikali 2. 12 kita bagi dengan 6 mendapatkan hasil 2.
Lalu kita kalikan dengan 2, mendapatkan 4. Langkah yang pertama sudah, yaitu penyebutnya sudah sama. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua. Jika sudah sama penyebutnya, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7 per 12. Karena untuk penjumlahan dengan penyebut yang sama, penyebutnya tetap. Karena 7 per 12 sudah merupakan bilangan yang paling sederhana atau bentuk yang paling sederhana, maka kita tidak perlu menyederhanakannya lagi. Kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2 per 8 ditambah 1 per 3 sama dengan, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pastikan penyebutnya sama. Di sini penyebutnya berbeda dari kedua pecahan, yaitu 8 dan 3. Maka untuk menyamakan penyebutnya, kita menentukan KPK dari 8 dan 3. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Selanjutnya, kita cari angka yang sama dari kelipatan 8 dan 3. Kita perhatikan angka yang sama dari kelipatan 8 dan 3 adalah 24. 24 terdapat di kelipatan 8 dan 24 terdapat di kelipatan 3. Maka KPK dari 8 dan 3 adalah 24. Setelah kita mencari KPK dari 8 dan 3, kita samakan penyebutnya atau kita ubah penyebutnya menjadi 24. Untuk mencari pembilangnya, caranya seperti tadi, 24 dibagi 8, hasilnya dikali 2. Sekali lagi, 24 dibagi 8, hasilnya dikali 2. 24 dibagi 8, hasilnya 3. 3 dikali 2, hasilnya 6. Maka pembilang dari pecahan yang pertama adalah 6. Untuk mencari pembilang yang ini, caranya 24 dibagi 3, hasilnya dikali 1. 24 dibagi 3, hasilnya 8. 8 dikali 1, hasilnya 8. Langkah yang pertama untuk memastikan penyebutnya sama. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu jika sudah penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 6 dan 8. Maka 6 ditambah 8, hasilnya 14 per 24. Sampai sini sudah betul. Tetapi, jika diminta jawaban yang paling sederhana, maka harus kita sederhanakan. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita sederhanakan
dengan membaginya menggunakan bilangan prima. Atau bisa juga kalian mencari FPB dari pembilang dan penyebutnya. Di sini kalian mencari FPB dari 14 dan 24. Coba kalian ingat-ingat lagi ya cara mencari FPB di kelas 4. Di sini kita akan mencoba membaginya dengan bilangan 2. 14 dibagi 2 per 24 dibagi 2. Untuk menyederhanakan pecahan, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Maka bentuk sederhananya adalah 7/12. Kita lihat 7/12. 7 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 5. Tetapi 7 hanya bisa dibagi dengan 7. Sedangkan 12 tidak bisa dibagi dengan 7. Maka 7/12 sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya bagi anak-anak semua. Bye.